Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan bawa hari ini orang-orang muda yang terlalu banyak. Ya, jarang kita bisa menikmati persekutuan seperti ini. Tapi kalau hari ini kita masih bisa menikmati ini persekutuan, itu pertanda bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Amin. Ya. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Yarens O. Saya dari Kokar, Alaang. Ya. Saya penginjil hari ini. Saya juga guru di SMP Gideon. Dan hari ini saya berdiri menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Yang bawa Alkitab, angkat tangan. Oke, kurang lebih semua ya. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang begitu penting untuk kita pelajari hari ini. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Saya dikasih waktu 30 menit, jadi mari kita sama-sama belajar satu firman Tuhan yang penting ini. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya diberikan tema bertumbuh di dalam komunitas. Ya, hari-hari ini saya secara pribadi, saya sebagai penginjil, hamba Tuhan, saya melihat ada satu krisis yang terjadi di Alor, dan itu krisis bermula dari pemuda-pemuda Kristen di Alor. Ya, saudara-saudara mungkin tidak melihat ini, tapi saya secara pribadi melihat ini. Ya, kita Alor ini gereja ada di mana-mana. Amin. Gereja ada di mana-mana. Ya, 1 meter, 100 meter, 200 meter itu gereja. Tapi saudara, saya tinggal di Petleng. Di gang saya itu masih ada orang minum-minum mabuk. Ya, saya tidak tahu yang hadir di tempat ini pun masih suka pegang-pegang botol keliling-keliling gang atau tidak. Tapi ini menjadi krisis, dan ini yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan hari ini. Satu negara mau maju, dia diperbaharui mulai dari muda, tidak tua dulu. Ya. Nah, saudara, kita diajar firman Tuhan hari ini untuk bertumbuh di dalam komunitas. Ya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca, ayat yang pertama, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Bagaimana sampai bisa terjadi suatu persekutuan yang indah atau komunitas itu bertumbuh secara baik? Yang pertama, dia harus ada di dalam Kristus dulu. Amin. Harus ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada sesuatu pun yang baik. Alkitab mencatat mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Allah yang ditekankan di dalam Alkitab. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh kecenderungan hati kita hanya membuahkan kejahatan. Tidak ada satu orang pun yang setelah jatuh dalam dosa, dia bisa sempurna dari perbuatannya sendiri. Tidak ada. Seorang teolog namanya R.C. Sproul mengatakan begini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pikiran, perasaan, hati, dan tindakan manusia dikuasai oleh dosa. Artinya bahwa ketika dosa terjadi, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu merambat sampai seluruh kehidupan. Bahkan di situ dia mengatakan bahwa sampai kepada elemen-elemen terdalam di dalam manusia. Tidak ada satu bagian terkecil di dalam manusia yang tidak tercemar oleh dosa. Semua tercemar oleh dosa. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang mereka buat apa? Lari, bersembunyi dari hadapan Tuhan Allah. Itu merupakan ketakutan paling terbesar yang pernah terjadi dalam kitab suci. Saudara, kalau kita pencuri dan orang tangkap kita rasa takut mau mati. Tapi coba saudara bayangkan, hari itu mereka buat salah langsung di hadapan Tuhan Allah. Langsung, bukan online, itu langsung live. Buat dosa dan Tuhan Allah cari. Secara langsung. Dan itu merupakan ketakutan manusia terbesar dan pertama kali. Saudara, kita mungkin bisa menyangkal di hadapan pendeta, di hadapan orang tua, tapi sama sekali kita tidak bisa menyangkal Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya kemarin membuat satu penelitian secara kecil-kecilan
Ternyata kalau saudara perhatikan kehidupan yang terjadi di Indonesia, hari ini orang tua kita itu jumlahnya semakin sedikit. Yang semakin banyak ini jumlah kita generasi Z, generasi milenial hari ini. Terlalu banyak. Bahkan di Indonesia sendiri, kalau generasi Z itu kurang lebih 60-an%. Terlalu banyak generasi Z. Kalau generasi milenial sendiri, itu kurang lebih 25%. Hari ini Indonesia dipenuhi oleh generasi-generasi muda. Nah, kemana? Teman-teman Untrip Alor, kemana? Mau kemana generasi-generasi muda kita ini? Mau kemana negeri kita? Mau kemana Alor ini ke depan? Kalau kita tidak mulainya dari sekarang. Jadi saudara, hari ini di Indonesia dipenuhi oleh generasi-generasi muda. Dan saya dan saudara ada di dalam konteks zaman ini. Kita ada di dalam Indonesia yang sudah dipenuhi oleh generasi muda. Nah, pertanyaannya bagi kita, apa yang sudah kita buat? Atau apa yang akan mau kita buat untuk generasi kita ini? Pemuda-pemuda Kristen, apa yang mau kita buat untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang mau kita buat untuk gereja Tuhan? Apa yang mau kita buat? Jangan sampai tidak ada mimpi untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur bisa kenal orang-orang dari Joy, ini luar biasa, ya. Ini sesuatu perjuangan yang luar biasa. Tujuannya untuk apa? Hanya ingin membawa banyak orang datang kepada Kristus. Itu saja. Tidak ada yang lain. Maka untuk mencapai suatu komunitas yang bertumbuh, yang pertama dia harus ada dalam Kristus dulu. Kita harus menyadari bahwa kehidupan yang saya jalani ini milik Tuhan. Amin. Kehidupan yang kita jalani ini milik Tuhan. Kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Sebab tidak ada yang tahu kapan dia mati. Kita bisa rayakan ulang tahun dengan ceke mabok sampai ancur-ancur. Tapi ingat, tanggal mati kita tidak ada yang tahu. Hati-hati. Ada yang masih dalam kandungan, Tuhan sudah panggil. Ada yang 1-2 tahun, Tuhan sudah panggil. Kita yang hari ini sudah 20-an tahun kalau tidak salah. Selagi Tuhan belum panggil kita, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini dalam konteks orang muda ini kita berbicara sesuatu yang postmodern, ya. Indonesia, dunia hari ini ada di dalam sesuatu yang harus modern. Kalau saudara banyak baca buku mungkin tahu, tapi saya ngajar di Gideon, saya tanya, lebih suka baca atau lebih suka nonton? Semua jawabnya lebih suka nonton. Artinya bahwa generasi kita sedang mengalami krisis. Krisis literasi. Ya. Saya yakin yang datang pun lebih suka nonton daripada baca. Amin. Ya, yang ngomong amin ini terbukti. Orang-orang Kristen hari-hari ini, generasi-generasi pemuda-pemuda Kristen hari ini lebih suka nonton daripada membaca. Makanya saya tidak tahu yang datang ini Alkitab yang kita pegang ini sudah dibaca di rumah atau belum. Ya. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan. Teknologi semakin berkembang. Gaya hidup pun semakin berkembang. Kalau dulu abad ke-18 orang tekankan namanya humanisme. Bahwa segala sesuatu artinya mereka menempatkan manusia ada di posisi paling tinggi dalam kehidupan. Hari ini ada yang namanya post-humanisme. Saudara tahu, kadang orang-orang yang orang kaya merasa bahwa mereka itu belum cocok jadi manusia. Tidak cocok kalau hidung pesek begini. Makanya mereka pergi operasi plastik kasih mancung hidung. Muka belum cantik, belum ganteng, operasi kasih ganteng. Alis mata lengkap-lengkap, cukur. Ya, ini terjadi. Kenapa? Manusia seakan-akan tidak menyadari identitas dia secara pribadi. Makanya harus ingin mau ini. Itu namanya post-humanisme. Manusia sedang digiring kepada zaman yang akhirnya manusia tidak mempercayai dirinya sendiri lagi. Nanti dia akan percaya dengan hal-hal yang akhirnya buatan, bukan alami. Orang-orang lebih percaya pada sesuatu yang buatan, bukan alami dari Tuhan. Ya, perempuan lebih suka laki-laki yang celana terobek. Apalagi lipstik tebal semua. Pada zaman dulu, kita pun nenek baik orang itu tidak kenal itu, tapi laku. Amin. Tidak kenal itu, tapi orang laku semua. Makanya kita ada. Sekarang kita cari merek. Ya, artinya bahwa kita semakin ke sini, kita
sudah mau menghilangkan apa yang menjadi buatan Tuhan. Dan kita mau adopsi buatan manusia dan pakai di dalam diri kita. Bertobat. Sama-sama bertobat. Kita harus menyadari bahwa kehidupan yang saya jalani ini milik Tuhan. Tuhan bisa ambil kapan saja. Maka saya mau pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, poin yang pertama tadi, untuk mencapai suatu pertumbuhan dalam komunitas yang baik itu, yang pertama kita perlu ada di dalam Kristus, ya, ada di dalam Kristus. Yang berikut itu, kita perlu mencari komunitas yang baik, ya. Tidak semua komunitas itu baik. Memang ada begitu banyak komunitas di Alor sini, tapi tidak semua komunitas itu baik, dan tidak semua komunitas itu memuliakan Kristus, ya. Kita laki-laki ini, di mana ada botol, di situ kita lingkar, ya. Di mana ada botol kita lingkar. Saudara, hati-hati. Ketika kita mati nanti, Tuhan tidak akan tanya, lu minum berapa botol. Tuhan tidak akan tanya. Tapi Tuhan akan tanya, apa yang sudah engkau buat kepadaku selama engkau hidup. Itu yang Tuhan tanya. Jadi saudara mau minum sampai teler-teler, tidak akan ditanya Tuhan. Alkitab mencatat bahwa celakalah orang yang jago dalam mencampur minuman keras. Alkitab bilang celaka. Kadang kita orang Kristen ini tabrak semua yang larangan itu kita tabrak. Ya. Kalau begini kita sulit bertumbuh di dalam komunitas yang baik. Kita mau makan saja cari makanan yang enak. Kalau begitu komunitas pun kita harus cari komunitas yang baik. Komunitas yang mendidik, komunitas yang membuat kita semakin upgrade menjadi pemuda-pemuda Kristen, menjadi pemuda-pemuda gereja yang bertumbuh. Amin. Orang Kristen harus pikir itu. Harus punya mental pemenang di dalam Tuhan. Jadi kalau dua prinsip ini ada di dalam Kristus, kita harus punya kepekaan untuk cari komunitas yang baik. Dan itu akan membuat kita bertumbuh. Jangan semua komunitas kita tabrak. Tidak bisa. Kita orang Kristen hari ini ada di dalam tantangan zaman yang begitu hebat. Ya. Ada satu fenomena yang serang gereja itu, apa namanya? LGBT. Ya, LGBT ini saudara-saudara perhatikan ya, LGBT ini dia tidak mulai dari luar gereja, dia mulai dari dalam gereja. Dan hari-hari ini banyak pendeta yang melegalkan ini terjadi dalam gereja. Ya, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Konteks LGBT hari ini dihadapi oleh gereja. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini menjadi fenomena-fenomena yang tidak bisa kita hindari. Maka kita harus punya pertumbuhan, punya komunitas yang baik, ya. Jadi laki-laki yang suka sama-sama jalan kemana-mana selalu sama-sama, hati-hati. Perempuan juga, hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau dulu saya kuliah, laki-laki dan laki-laki tidak bisa, jaraknya 5 cm. Tidak boleh baku sentuh. Kenapa? Ada isu LGBT ini. Mungkin satu bulu tangan lebih panjang, kita lebih suka dekat dia. Atau kumis lebih meleleh, kita lebih suka dekat dengan dia. Tapi hati-hati, ini virus yang ada di dalam gereja hari-hari ini. Dan banyak pendeta melegalkan pernikahan sesama jenis. Saudara, ini tantangan zaman bagi kita, generasi-generasi muda, penerus gereja, penerus bangsa dan negara ini. Amin. Hari-hari ini kalau kemarin kita perhatikan di Jakarta, pesta demokrasi, orang-orang muda yang berdiri. Kasayeng, itu orang-orang muda semua. Gibran, wakil presiden, semua orang-orang muda. Diberi panggung untuk berbicara, mengeluarkan ide, pendapat semua. Kita orang-orang Kristen di Alor mau dibawa kemana? Kita harus punya kepekaan dalam zaman ini. Kalau orang di luar sana bisa, kita juga bisa. Amin. Kita hidup untuk membangun ini Alor. Nah, saya cukup sedih dengan politik yang ada di Alor ya. Saudara-saudara harus pikirkan ini juga. Ya, kita orang Kristen, kita terlibat di dalam politik. Tapi sejauh saya melihat bahwa politik di Alor itu kadang timpang, jalan tidak bagus. Ya, banyak orang-orang yang tidak bertobat yang memimpin ini bangsa ini, negeri kacau. Maka harus berpikir juga ke sana. Kita generasi muda, kita ada di dalam zaman ini. Ya, kita ada di dalam ini zaman. Zaman yang dimana semua informasi perlu kita peka terhadap semua. Supaya kita semakin bertumbuh. Jangan orang bilang orang Alor itu ketinggalan terus. Tidak bisa. Kita harus maju. Orang Alor harus punya pemikiran maju. Amin. Orang yang mau maju,
Dia pertama harus ada dalam Kristus. Lalu dia harus bertumbuh dalam komunitas yang baik. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, mari kita membacakannya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kalau kita salah pilih komunitas ya. Kalau saudara yang belum ada dalam Joy, yang mau bergabung silakan ya. Kalau kita salah pilih komunitas, kita mau sopan di rumah, di luar rusak. Amin. Kalau kita tidak pilih komunitas yang memberikan pertumbuhan rohani kepada kita, kita di rumah kita bisa sopan, di dalam gereja kita bisa sopan, tapi di luar tuh kita jahat sekali di mata Tuhan. Amin. Jahat. Maka kita orang-orang muda hari-hari ini, kita mungkin hari ini kita bertemu dan kita baku lihat. Mungkin selebihnya kita tidak baku lihat. Jadi saya omong memang, kalau kita salah pilih komunitas, kita pasti menjadi orang-orang Kristen yang jahat. Maka harus pintar pilih-pilih komunitas, pilih-pilih teman bergaul, pilih-pilih tempat persekutuan yang dimana saya dibangun. Bukan ikut rame. Karena dia pergi jadi saya juga pergi. Tidak boleh. Itu sulit bertumbuh. Kita bertumbuh karena kita yakin bahwa ini komunitas baik untuk kita bertumbuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa memikirkan hal ini, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak akan maju dalam banyak hal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya dari persekutuan kita hari ini, saya secara pribadi mengharapkan banyak orang-orang muda yang dipanggil melayani Tuhan. Ya, banyak orang memperkirakan bahwa bumi ini sudah, waktu untuk kedatangan Tuhan ini sudah tidak lama lagi. Ya. Lalu apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Kita mau hidup senang-senang atau hidup di dalam dosa terus-menerus? Kita harus keluar dari zona itu supaya kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Zaman ini zaman yang saya secara pribadi berpikir ini zaman ini makin aneh. Kalau dulu orang ikat anjing di leher, orang tarik anjing di mana-mana. Sekarang HP itu ikat kita pu leher. Betul tidak? HP di sini, kepala di sini, HP semua kita pu kepala ini diikat oleh handphone. Kalau dulu anjing yang orang ikat jalan-jalan, sekarang HP ikat kita pu kepala jalan-jalan. Di mana HP ada, kita muka, mata semua pikiran tertuju kepada HP. Dan satu perbandingan yang sangat jauh sekali. Orang-orang tua 20 atau 30 tahun ketika datang ibadah, dorang duduk dan baca firman Tuhan sampai MC naik atau pendeta naik ke mimbar. Tapi zaman sekarang kita pergi gereja, HP kita nonton dari awal sampai pendeta naik di atas mimbar. Saudara, ini semakin ke sini iman Kristen perlahan-lahan mulai dikikis. Saudara sadar atau tidak sadar, ini terjadi. Dan kalau iman Kristen sudah terkikis, jangan marah kalau akhirnya alor ini punya dampak karena ketidaksiapan kita menghadapi tantangan zaman. Maka hari ini firman Tuhan datang kepada kita, bertumbuh di dalam komunitas yang baik, supaya kita mampu menghadapi tantangan zaman ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada orang-orang ateis meramal begini, orang Kristen itu akan hilang, agama itu akan hilang. Saudara mungkin tidak pernah dengar prinsip ini, tapi di Alor sendiri saya dengar ini prinsip. Orang itu mengatakan bahwa agama ini akan hilang, Kristen ini akan hilang di Alor sini. Artinya bahwa ada bibit-bibit ateis di Alor sini. Ada bibit-bibit yang tidak percaya adanya Tuhan di Alor sini. Kalau ada itu bibit, kemana kita nanti? Kemana generasi-generasi muda 5 atau 10 tahun ke depan? Kemana? Kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Amin. Yesus sumber hikmat. Yesus yang bisa memberikan kemampuan kepada kita, kepekaan kepada kita untuk melihat kondisi zaman yang terus berlanjut ini. Kalau kita tidak punya kepekaan, kewaspadaan terhadap apa yang terjadi hari-hari ini, kita menjadi makanan empuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di Alor ada, saya ketemu dan berdiskusi langsung. Dia mengatakan Kristen ini akan hilang, agama ini akan hilang.
Saudara semua bergereja toh? Yang datang ini. Semua gereja. Semua. Tapi ada bibit-bibit ateis sudah ada di alur. Lebih gila lagi. Jadi kalau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen tidak ada guna. Ya. Tidak ada guna. Nah, yang makanya kita harus menyadari bahwa kehidupan yang kita punya ini Tuhan punya. Amin. Kehidupan yang kita jalani ini Tuhan Allah punya. Jadi apa yang mau kita pamerkan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Selain kita mengenal Dia, selain kita hidup di dalam Dia, bertumbuh dan berbuah bagi Dia. Itu saja kehidupan kita. Tujuan Tuhan menciptakan manusia ini, hidup memuliakan Tuhan. Jadi ada timbal balik antara pencipta dan ciptaan. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan perintah untuk hidup memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri. Saudara, setelah kita pilih komunitas, kita perlu yang namanya berakar di dalam komunitas itu. Tinggal dan tetap di dalam akar itu. Di dalam komunitas itu. Saudara, kalau tanam pohon mangga, di tanah yang kita gali mungkin 1-2 cm kita taruh, itu dia tidak akan tumbuh. Siram sampai besok juga dia tidak tumbuh. Sampai kapanpun tidak akan tumbuh. Karena akarnya tidak ditanam. Ya, kalau kita sudah ada komunitas yang baik, kita perlu tertanam di dalam, berakar di dalam. Karena ketika kita berakar, itu yang akan membuat pertumbuhan dalam komunitas kita. Tanpa akar, tanpa tanam, kita tidak mungkin mengalami pertumbuhan, apalagi berbuah. Maka orang-orang Kristen setelah memilih komunitas yang baik, kita perlu berakar di dalam komunitas itu. Kenapa banyak orang pindah-pindah gereja? Kenapa? Karena tidak punya akar yang baik. Kenapa banyak orang pindah-pindah persekutuan atau gereja misalnya? Itu karena tidak punya akar. Tidak ditanam secara baik. Makanya mudah pindah. Orang datang ajak sini, ajak situ pindah. Maka di dalam Yesus ini, kita harus punya akar yang kuat. Akar yang baik. Supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang. Amin. Semua siap jadi berkat, toh? Siap. Saudara perhatikan ya. Tugas kita, Tuhan panggil kita, Tuhanlah hadirkan kita di bumi ini. Hidup memuliakan Tuhan. Ya, hidup memuliakan Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Kita dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan menghadirkan kita. Tuhan menghadirkan saya dan saudara-saudara untuk memuliakan Dia kembali. Itu tujuannya. Jadi apa yang saudara mau kejar hari ini? Saudara mau kejar harta, kekayaan atau apa? Itu batasnya hanya lubang kubur. Ketika saudara mati, semua tidak ada yang dibawa. Makanya selama hidup, mari kita berpikir secara Kristen, kita berpikir secara leluasa supaya kita memiliki persekutuan, memiliki komunitas yang bertumbuh. Kita harus ada di dalam komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini ingatkan kepada kita. Saudara, saya tidak tahu saudara dari gereja manapun, tapi kalau kita punya dasar Yesus Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Amin. Maka harus memiliki prinsip-prinsip pertumbuhan komunitas ini. Yang pertama ada di dalam Kristus. Yang kedua, pilih komunitas yang baik. Yang ketiga, berakar di dalam komunitas yang baik itu. Kalau 3 prinsip ini saudara pegang, 3 prinsip ini kita semua miliki, maka lambat atau cepat kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam komunitas di mana tempat kita dipimpin Tuhan ke sana. Dan saudara, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa hanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan saja yang akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Orang-orang di dalam Tuhan saja akan menemukan komunitas yang bertumbuh itu di mana, dan dia akan digiring ke sana. Ini menjadi PR bagi kita. Saya secara pribadi juga menjadi PR. Ya. Dalam pelayanan, di dalam sekolah Gideon, nilai-nilai Kristen itu harus ditanamkan mulai dari sekarang. Ya, supaya kita tidak bertumbuh menjadi orang Kristen yang munafik. Hari Minggu kita pergi gereja duduk paling depan, pakai dasi semua lengkap. Tapi ketika kita pulang, kita lebih jahat daripada orang-orang yang tidak pernah gereja. Amin. Siap bertumbuh dalam komunitas yang sehat? Siap bertumbuh secara rohani? Siap. Tetap ada di dalam Kristus. Orang-orang di luar Kristus, sekali lagi, tidak mungkin memiliki pertumbuhan secara rohani yang sehat. Nah. Jadi saudara-saudara,
saya mau mengajak kita semua merenungkan bagian firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang sudah kita baca, di dalam Kristus ada kasih, di dalam Kristus ada mesra, ada belas kasihan, dan di dalam Kristus ada persekutuan roh. Kita mau memiliki hal-hal ini, maka kita harus ada di dalam Kristus. Orang yang stay dengan Kristus, orang yang akan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi generasi kita ini. Saya mencintai Alor, teman-teman juga mencintai Alor ini. Kita cari makan, kita pelayanan, kita hidup di Alor. Mari perbaiki Alor mulai dari sekarang. Sekolah-sekolah secara benar, belajar-belajar secara baik. Supaya kita membangun ini negeri kita ini. Amin. Siap membangun Alor kok tidak? Siap kok tidak? Siap. Mari kita bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.